pasien yang situ pakai jarumnya sama, si kok datang sama. Hati-hati, itu tadi HIV sebelumnya, jarum suntiknya sama loh, ya, berbahaya. Karena kami punya dapat resiko, punya dapat pasien yang seperti itu, ya. Dia berobat tuh di daerah pagar alam ujung sekali, ya. Kejiwaannya alim, ya. Nggak pernah perilaku, kita tanya ini, tanya itu, negatif galau. Sekali kita tanya, ibu kalau anaknya sakit itu dibawanya kemana, gitu kan. Ditanya, oh bawa berobatnya ke bidan X, gitu. Kalau di sana pasti suntik dok, pantat, katanya gitu ya. Nah aku bilang, ibu lihat nggak jarum yang dipakainya itu jarum yang mana? Yang baru atau mana? Nah aku udah melihat dok, aku ambil dari jerigen. Aku jingok lah masuk itu. Nah ternyata, selidiki ya, ada kadang-kadang tindakan yang tidak bersih. Ya, jarum itu dipakai berulang, itu berbahaya. Nah, kita tidak bisa ngomongin mau praktek atau enggak, karena ini ada tindakan salah. Dari pasien itu harus bisa mengontrol, ya. Kita jangan, kalau tidak perlu sekali, ya kalau sekarang tuh udah sangat menghindarin. Kalau tidak perlu sekali, nggak semua harus ke dokter atau ke bidan tuh harus disuntik ya. Kecuali memang ada harus tindakan emergensi, ya. Kalau dulu kan, kalau tidak disuntik, tidak berobat ke dokter, ke dukun bayar, nah itu salah ya. Lebih baik kita yang aman. Kalau obat oral minum, ibaratnya memang buka dari bungkus. Bapak Ibu tahu gitu. Ya kalau jarum suntik kita tidak tahu dari mananya. Nah itu harus benar-benar dipastikan. Ya. Satu lagi, Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan. Namanya kita punya anak lanang betino. Ya, harus dijago-jago perilakunya. Ya, lihat kalau ada tindakan atau perilaku, Bapak Ibu boleh lihat WA apa yang dia tonton. Itu bisa jadi gambaran arah kecenderungan apa kesalahan yang terjadi ya. Kadang-kadang sekarang kita nggak kontrol lagi anak kita ya. Kalau ternyata kita selidiki yang anak-anak yang ternyata yang homoseksual atau yang suka, ada yang umur 15 tahun itu udah jajan ke PSK. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Itu sangat-sangat perilaku berisiko. Bayangkan kalau ternyata dia menikah dengan anak yang baik-baik ternyata. Ibunya kan nggak tahu. Siapa yang tahu ibaratnya? Ternyata wanita itu resiko tertular. Kemudian tidak tahu pula anaknya begitu pulun tertular. Nah, itu adalah bentuk-bentuk harus kita waspadai dan harus kita perhatikan ya. Karena penularan HIV pada kasus-kasus di anak lebih dari 90% itu didapatkan dari ibunya yang positif HIV tapi tidak tahu dari awal sehingga anaknya juga positif HIV. Ya, beda dengan kasus-kasus orang dewasa. Kalau orang dewasa itu horizontal namanya. Ya, dari satu orang nularin langsung ke orang lain. Nah, kalau di anak kasus kami rata-rata 90% kami dapatkan dari ibu yang tidak sadar dia HIV, ternyata dia HIV dan melahirkan anaknya HIV ya. Tapi kalau dia udah ketahuan dari awal-awal kehamilan, dia melakukan tindakan pencegahan di bawah 2%, itu bisa kita tekan bayinya bisa lahir tanpa HIV ya. Mungkin itu sebagai pengantar untuk Bapak Ibu semua melalui Hari AIDS ini mungkin tidak banyak tapi ada gambaran apa yang harus kita lakukan untuk tindakan pencegahan. Jadi jawabannya kalau ibu yang hamil dengan HIV sejak awal sudah melakukan tata laksana yang benar, anaknya bisa tidak tertular HIV. Ya, jadi jawabannya betul. Ya, oke, terima kasih mungkin. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Sesuai di awal yang telah saya sampaikan sebelumnya, akan ada 6 door prize bagi yang memberi pertanyaan kepada narasumber. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oke, dari sana dulu ya, ujung dulu ya dok ya. Kalau uji wong tuh kate pertanyaan tuh yang bodoh ya Bu ya. Yang bodoh itu tidak tahu, tidak bertanya. Kalau bertanya pasti bagus pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Selvia Wulandari dari Lahat. Pertanyaannya, apakah faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayi? Oke. Terima kasih. Langsung dijawab. Wah, bagus nih pertanyaannya ya. Saya kalau ingat pertanyaan itu kayak saya membimbing adik-adik dokter muda. Ya.
Oke. Nah, resiko penularan HIV dari ibu ke anak yang pertama adalah tentu dari faktor maternal. Faktor maternal itu faktor ibu, ya. Kalau ibunya tidak mengetahui status HIV-nya sejak awal, satu. Yang kedua, terlambat memakai obat ARV, ya. Kalau dia pakai dari trimester pertama dalam 14 minggu kehamilan, itu beresiko turun virusnya cukup tinggi. Kalau tetapi dia minum ART-nya di trimester yang ketiga, 28 minggu ke pojok, nah resiko turun virusnya semakin rendah. Itu faktor maternal. Kemudian faktor maternalnya satu lagi, ya. Kalau ternyata ibu ini HIV, dia hamil, ternyata pada saat akan melahirkan, ketubannya sudah pecah dan sebagainya, nah itu berisiko harus segera dilakukan tindakan SC, ya. Makin lambat dilakukan tindakan, resikonya karena dia ada kontak dari saluran ibu ke bayinya, itu berisiko tinggi. Yang kedua itu dari faktor anak, ya. Kalau misalnya ternyata anaknya mendapatkan ASI, tentu itu faktor risiko yang paling sering menyebabkan si bayinya tetap tertular virus HIV. Berikutnya faktor pencegahan yang dari saat bayi lahirnya juga nggak dilaksanakan, ya. Bukan berarti dia dikasihin susu formula langsung dia tidak tertular HIV, tidak. Harus ada tata laksana, harus kasih obat ARV, kasih sirup potrinya, kemudian diperiksa. Itu menurunkan juga resikonya. Dan yang berikutnya adalah faktor persalinan. Ya, kalau virusnya tidak pernah dicek, lagi tinggi-tingginya, harus dilakukan persalinan sebaiknya secara seksual, ya, dibandingkan dia spontan, karena itu dia lebih beresiko. Mungkin begitu ya jawabannya. Oke, baik. Pak Dara udah jelas ya. Oke, selanjutnya yang bertanya. Oke. Selamat siang dokter. Siap. Perkenalkan saya nama Najwita. Saya mau tanya apa perbedaan HIV dengan AIDS? Sudah itu sepupuku ada terkena perempuan ya. Seorang ibu kena HIV dari jarum suntik di Lampung Dusun. Sudah itu suaminya kena TBC. Itu punya anak remaja. Apakah anaknya bisa tertular atau gimana? Sudah itu kami sebagai keluarga berhubung dekat dengan dia, apa itu dari patah makan atau bisa menular atau tidak? Makasih. Iya. Pertanyaan bagus sekali nih, apa beda HIV sama AIDS, ya? Kalau HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Kalau AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV ini yang akan nanti menyebabkan AIDS, ya. AIDS itu adalah bentuk lanjut kalau kena virus HIV yang sudah berat. Biasanya stadium 3, stadium 4, nah itu yang kita kenal dengan AIDS. Tapi penyebab AIDS itu ya virus HIV ini, ya. Bisa nggak orang kena HIV tapi nggak bergejala? Bisa. Kadang-kadang pada stadium 1 dia masih normal-normal aja, ya. Tetapi kalau kita bilang dia udah AIDS, biasanya identik dengan udah stadium lanjutnya, Bu, yang menimbulkan gejalanya akibat dari virus HIV-nya. Kalau di bahasa medisnya, stadium HIV itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kadang-kadang yang kita kenal 3 dan 4 ini yang udah menimbulkan kelemahan pada sistem imunnya, nah itulah yang kita kenal dengan AIDS. Tapi apa? Tetap penyebabnya si virus HIV ini, ya. Berikutnya, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, ya. Jadi dia perlu hostnya itu adalah manusia. Kalau misalnya kita minum dari gelas gitu, itu kan dia udah keluar virus HIV-nya misalnya, ya. Tapi dia nggak akan bisa berkembang karena nggak ada human-nya. Kalau misalnya kita minum itu tidak masalah, ya. Karena darah, sperma, ASI, sekret vagina itu yang resiko menularkan HIV. Tapi yang air liur, misalnya kita tercium, ya, berciuman, berjabat tangan, berpelukan, nggak usah takut, itu tidak menularkan virus HIV, ya. Kalau misalnya berenang, ya, ada orang yang kencing, katanya dia kena virus HIV. Nah, dia kan virusnya udah keluar dari badannya,
di dalam lingkungan yang bukan manusia di situ, udah pasti mati virusnya. Ya, jadi udah usah takut kalau kita itu tetap tidak akan tertular. Kecuali beda cerita nih, kalau ibu yang misalnya virus HIV, lakukan hubungan seksual, itu langsung. Nah, itu resiko tertular. Ya, kayak gitu. Jadi jangan takut. Kalau misalnya virus HIV itu dia menular, harus ada host dari manusianya. Ya, kalau udah masuk ke lingkungan luar dulu, udah pasti mati virusnya. Namanya human immunodeficiency virus. Harus ada human yang di situnya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa. Ya, kalau dia TB, justru ibu harus yang ngerinya dengan TB-nya. Ya, TB-nya itu yang resiko menularkan terhadap yang kita. Kalau AIDS-nya aman-aman aja selama dia tidak melakukan misalnya hubungan seksual atau tindakan perilaku yang langsung menularkan itu. Tapi kalau TB kan droplet, ya kita ngomong kayak gini dengan jarak yang dekat, ya pasiennya tidak berobat, nah itu yang resiko terhadap penularan TB. Nah itu justru kita takut. Jangan hati-hati ya, orang yang AIDS itu dia sistem kekebalan tubuhnya turun. Jadi penyakit apapun gampang hinggap. Ya, kadang-kadang orang HIV itu bukan mati lantak virus HIV-nya, Bu. Matinya lantak infeksi yang lain. Bisa karena TB paru berat, ya. Kadang-kadang dia kejang, jadi kena otak, ya. Atau ibaratnya karena jamur, ya. Karena apa infeksi bakteri yang lainnya. Kalau dibangun dengan minum obat ARV, kekebalannya tuh balik lagi. Jadi resiko dia untuk mencegah penyakit lain itu lebih kuat karena dia udah minum obat si ARV-nya, ya. Jelas ya Bu ya? Oke. Mbak Ratna ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tengah ya dok ya. Belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin dari Banyuasin. Iya Pak. Pertanyaan saya simpel, apakah bisa HIV menular dari keringat atau dari air ludah? Oke. Itu saja. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kadang-kadang kita membuat diskriminasi terhadap orang HIV. Itu salah ya Bapak Ibu. Kalau dari keringat, dari ludah, itu tidak akan menularkan virus HIV. Karena dia udah keluar dari tubuh, dia langsung ke kontak dengan lingkungan dulu. Nah, karena dia nggak dapat hostnya, nggak dapat ibaratnya tempat dia tumbuhnya. Kalau dia udah keluar seperti misalnya keringat dan itu udah pasti dia nggak akan bisa menularkan virus HIV, ya. Jadi jangan takut, misalnya kita kena keringat orang virus HIV, nggak usah takut kalau kita berpelukan aman-aman aja, ya. Kalau misalnya terkena percikan liurnya atau makan dari itunya, dia kan udah kontak, udah keluar sama virus HIV-nya dan dia tidak bisa berkembang kalau nggak ada hostnya. Kecuali misalnya saya bilang tadi Pak, kayak misalnya sperma kan nggak ada dilempar-lempar kan, langsung, ya. Kalau sekret vagina kan langsung. Nah ya kalau darah langsung. Nah itu dia menularkan. Kalau ASI kan langsung kasih ke media si anaknya langsung makan itu. Nah ya kalau yang langsung itu yang beresiko. Tapi kalau misalnya Bapak berenang, kena misalnya dia liur atau kita minum dari gelasnya itu tidak beresiko. Karena dia udah pasti hidup di luar dulu, virusnya udah pasti mati. Karena nggak ada hostnya, namanya human-nya itu. Nah itu udah pasti dia mati. Jadi jangan takut. Jangan karena ini kita membuat diskriminasi orang HIV, ya. Tidak seperti itu, tidak sangat gampang sebenarnya virus ini menular, ya. Yang menularnya itu berisiko tindakan yang terlalu agresif, kadang-kadang itu yang meningkatkan risiko, ya. Misalnya transfusi darah, harus hati-hati juga, ya. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, kita harus benar-benar itu, ya. Tetapi kalau perlu banget, ya harus, ya. Tapi tindakan transfusi darah sejauh ini udah sangat aman karena teknologinya udah sangat tinggi sehingga mendeteksi itu udah sangat tahu ya. Jadi penyaringannya lebih selektif. Yang berisiko hati-hati jarum suntik bersama yang seperti saya bilang tadi, hubungan seksual yang tidak pantas ya, yang tidak aman gitu. Nah, itu berisiko untuk menularkan virus HIV-nya. Jelas ya Pak ya? Oke. Baik, jelas Bapak ya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Suzana. Yang ingin saya tanyakan dokter, apa gejalanya yang pastinya yang harus kita kenali bahwa dia itu satu orang itu kena HIV. Betul. Dan juga kalau umpamanya kita di dalam untuk mengetahui orang ini kan tadi kan kita sendiri untuk mengetahui teman kita itu kena HIV itu apa ciri-cirinya? Sekian pertanyaan saya.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Bagus pertanyaannya, Bu. Ya, artinya orang yang kena pertama kita harus tahu HIV ini dia virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, kalau dia masuk ke badan kita, dia melemahkan kekebalan tubuh badan kita. Ya, penyakit-penyakit yang sering itu kita temukan yang pertama adalah diare kronik, Bu. Dah selesai mencretnya. Nah, lama yo. Biasanya kalau kita bagus sistem kekebalan tubuh, 5 hari paling lama kita udah bisa ngatasin diare itu. Tapi kalau pada orang sistem kekebalan tubuhnya rendah, bisa lebih dari 2 minggu. Dah beres-beres mencretnya. Tuh. Yang kedua, jamur. Salah satu yang paling kita sering lihat adalah sariawannya berulang-berulang terus. Putih terus mulutnya. Ya. Nah, berikutnya apa? Berat badan. Kadang-kadang kok dia tiba-tiba langsung kurus ya. Dalam 4 bulan terakhir kok kurusnya makin terus-terus. Ternyata selidik-selidik TBC pula. Karena kan kekebalan tubuhnya turun. Jadi bakteri-bakteri yang harusnya bisa dia lawan kalau kekebalan tubuhnya bagus, gampang nempel. Nah, itu adalah salah satu misalnya di anak atau di orang yang remaja yang sering kita dapatkan, ya. Salah satunya juga kalau di anak tuh gizi buruk, Ibu, ya. Gizi buruk lah dikasih makan berbagai macam cara tetap baik tidak bagus-bagus, diselidikin dapat puluh TBC. Jangan lupa yang kayak gitu harus kita screening, ya. Jangan-jangan ada penyulit sehingga dia susah sembuh. Susah bagus gizinya. Salah satu yang kita pikirkan adalah HIV, ya. Jangan salah, anak umur 4 bulan bisa kena HIV yang terdapat dari ibunya, ya. Jangan salah, misalnya anak umur 3 hari bisa tidak dapat tertular HIV? Bisa. Kalau tidak KTI pencegahan didapatkan dari ibu dan bapaknya, ya. Ibunya dapat dari mana? Bisa dari ibunya dewek atau ibunya tertular dari bapaknya, ya. Jadi dua-duanya beresiko. Jangan nyala ke betinonya baik kan? Bisa juga si betinonya dapat dari bapaknya. Jadi dua-duanya harus melakukan tindakan pencegahan dan berperilaku hidup sehat, ya. Mungkin begitu ya. Baik. Ibu udah jelas ya, Bu ya? Udah jelas ya. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu wabarakatuh. Fauziah, Dok. Dari tadi mendengarkan paparan dokter, yang sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh Udah Ibu. diborong lebih ini ya. Iya. Lalu yang terbetik lagi di pikiran saya, apakah orang yang terkena HIV itu bisa disembuhkan? Contoh ibu yang melahirkan tadi, Dok. Selama ini saya berpikir kalau ibunya HIV, pasti anaknya kena HIV. Yang ada di benak saya selama ini, maklum saya kan orang awam, bukan dari medis. Tapi kalau sekarang udah jelas Bu ya, Udah bisa jelas, ya. bisa. Sip. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. berhasil kita Pak Okom Iya. edukasi hari ini. Artinya saya mendapat ilmu baru hari ini. Alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, tadi kan dokter bilang apabila diketahui lebih awal dan dikasih obat apa tadi itu? ARV, ARV obat virus dan yang HIV-nya. lain-lainnya itu. Setelah anak lahir berapa minggu dokter bilang tadi dikasih itu juga. Insya Allah anaknya terlepas dari sakit HIV. Yang ingin saya tanyakan dengan ibunya, Dok. Tuh, ya. Kan kata dokter tadi dari awal dia sudah dikasih obat Ya. antivirus gitu. Apakah dengan mengkonsumsi obat itu, antivirus itu, si ibu bisa terlepas dari virus HIV itu? Oke. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, sejauh ini ya Bu, di ilmu kedokteran, HIV ini belum bisa disembuhkan 100%. Ya, tetapi bisa dikontrol 100% dengan obat. Nah, artinya ibu bisa melanjutkan hidup ibu seperti orang normal, tapi dalam kategori harus minum obat. Ya, artinya kita nggak usah takut. Dia bisa normal kembali, tapi dia dengan satu syarat, ya, tetap dengan minum obat ARV. Kalau dia berhenti ke obat ARV, virusnya berkembang lagi, progresif dan bisa menghancurkan si badan orang itu. Tapi kalau kita tetap rajin mengkonsumsi obat itu, kita yang menang. Virusnya mampu ditekan dengan minum obat itu. Ya, sejauh ini obat ARV harus diminum seumur hidup. Ya, tidak. Makanya ya
harus yang paling bentuk paling baik dari proses pengobatan adalah pencegahan ya, karena kalau ternyata dia kena virus HIV, kena AIDS, harus berobat untuk minum obatnya seumur hidup. Bisakah dia normal? Bisa, tapi dengan minum obat ya. Apakah orang HIV misalnya lagi kena bujang atau gadis, dia bisa menikah? Bisa Bapak Ibu, jangan takut ya. Ada namanya stadiumnya, kalau kita periksa itu namanya undetectable ya. Artinya kita periksa di lab tidak terdeteksi virusnya. Tapi jangan salah kaprah, tidak terdeteksi virusnya bukan berarti dia nol. Karena alat itu kalau dibawa 40 kopi, ini mengeluarkan hasilnya tidak terdeteksi. Tetapi di bawah 40 kopi itu bukan nol kan? Masih ada 38, 39, 37 ya. Nah, itu dia dapatkan kondisi kayak gitu karena dia rajin minum obat. Kalau dia tidak minum obat, 3 bulan lagi pasti dia kambuh lagi. Dan sakitnya lebih semacam-macam. Makanya tetap dia minum obat dalam kondisi yang terkontrol ya. Artinya dok, si ibu rajin minum obat. Betul. Ya, alhamdulillah mungkin bisa menekan virus HIV-nya. Bagaimana dengan si bapaknya? Apakah harus juga berobat? Harus berobat kalau dia positif HIV-nya. Iya. Ya. Kalau dia positif, bapaknya juga harus ya. Jadi artinya sepasang suami istri ini harus benar-benar Wajib minum obat. minum gitu obat. ya. Kalau dua-duanya positif ya. Kalau mereka hamil lagi, seperti itu juga tindakan yang harus Iya, dilakukan. harus seperti itu lagi tindakannya. Kalau ternyata kita periksa si bayinya KG, kan kita periksa 2 kali ternyata negatif di bayinya tidak minum obat. Dia terlepas dari obat. Nah, itulah bentuk ibaratnya tanggung jawab kita sebagai orang tua melahirkan anak tanpa HIV walaupun dia HIV. Satu lagi dok, pertanyaan ibu-ibu awam, walaupun saya sebenarnya nggak mungkin lagi lah untuk hamil, udah tua dok, Lah. udah lansia, Ibu berapa usianya? hampir 70. Sejak 34 ya? Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada vaksinnya untuk HIV ini dok? Terima kasih. Oke. Kalau sekarang ini lagi berkembang Bu, namanya vaksin untuk HIV, tapi itu belum siap dipasarkan karena masih dalam basis penelitian ya. Sejauh ini belum ada ya yang untuk bisa dipasarkan langsung kita pakai ready kayak vaksin BCG, DPT enggak. Tetapi itu lagi dalam tahap penelitian. Ini kita nggak bisa karena virus ini hebat ya. Kalau secara ilmiahnya dikit ya, virus HIV ini virus RNA ya, tapi dia punya kemampuan mengubah menjadi DNA. Nah, yang kalau virus-virus yang kayak gini tuh dia pintar sekali sehingga susah untuk menembus obatnya benar-benar mematikan dia 100%. Itulah sampai sekarang di seluruh dunia ini kita masih tidak bisa menyembuhkan 100% tuh, misalnya minum obat 3 bulan kemudian tidak minum obat lagi tidak kate. Nah, jadi ibu harus tetap minum obat seumur hidup ya. Nah, beruntungnya di Indonesia obat itu gratis. Tapi jangan sampai kita minum obat itu walaupun gratis kan tidak lemak. Jadi lebih baik kita pencegahannya ya. Oke. Baik, udah jelas Bu ya. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dokter mengatakan bahwa dari jarum suntik bisa tertular HIV itu. Nah, saya kan penderita DM, selalu memakai jarum suntik. Apa jarum suntik? Ibu jarum suntiknya insulin. jarum suntik baru ya? Ya, jarum suntik. Ya. Iya. Nah, Apa bisakah itu mengakibatkan HIV itu dokter? Oke, nah Terima ini kasih. sering jangan sampai salah ya. Cak ini yang maksudnya. Jarum suntik itu bisa menularkan kalau jarum suntiknya bukan yang steril. Artinya terkontaminasi. Kalau ibu jarum suntik itu memang ibu pakai khusus untuk ibu sendiri ya nggak apa-apa. Ya itu kan memang nggak kate disuntikin ke orang lain. Yang berbahaya itu kalau jarum suntiknya bersama. Kalau ibu kayak orang narkoba, ada jarum suntik, kadang dia party kan. Nah, minjem sama kawannya, bekas dia disuntik ke badan dia, ya. Atau kita berobat ke mano gitu ya, jarum suntiknya itu telah dipakai oleh pasien sebelumnya, suntik lagi ke badan dia. Nah, itu yang beresiko. Tapi kalau jarum suntiknya steril, memang jarum suntik ini khusus ibu pakai,
ya itu aman buat ibu asal tidak terkontaminasi oleh orang lain. Nah itu ibu nggak usah takut ya. Jadi jangan aku ngomong kayak gini ibu kaget nggak mau lagi pakai jarum suntik. Kalau ibu harus pastikan jarum suntik itu steril dan hanya ibu yang pakai dan itu harus yang baru. Jadi aman ya. Bukan jarum suntiknya yang kita takutkan, tapi apa? Perilaku menggunakan jarum suntiknya yang kita takutkan ya. Oke, jelas Bu? Jelas. Makasih, Jelas. dokter. Oke. Oke, baik. Tadi udah 6 pertanyaan dokter ya. Iya. Iya. Untuk yang selanjutnya adalah sesi pembagian door prize. Untuk yang bertanya dipersilakan untuk maju ke depan. Tadi ada 6 orang, satu Mbak Dera, Ibu Ratna Juwita, ada Nurdin, Ibu Eliana, Ibu Fauzia, dan Ibu dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan Mbak, kita maju ke depan Kalau pembagian malu sesi maju door saya prize. wakili Bu. Kalau takut maju. Tapi hadiahnya tidak bagi dua ya. Iya, dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, kita pembagian door prize dulu ya. Oh ini ke mana? Ke Pak Nurdin, Ya, Bu? satu-satu dok. Oke Pak. Ya, boleh difoto. Foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya. Yang cantik. Sukanya warna apa Bu? Ungu. Oke, makanya aku pilih buat Ibu. Iya, oke, foto dulu ya. 1, 2, 3. Buku Oke. tabungannya kaki ambil di Bank Sumsel ya. Tapi tidak tahu ada beda rekeningnya. Oke, selanjutnya. Suka warna apa? Oh, berarti tidak ke Terserah. sana dulu kita. Wah, selamat ya Bu Oke, ya. foto dulu ya. 1, Biar cerah. 2. Wah, jangan tiga. cerah. Oke, selanjutnya dok. Oke. Ibu, ini pink ya. Tidak apa-apa ya. Kelihatan masih cak girly Ibu. Selamat ya Bu. Sehat Oke. selalu. Oke, kita foto dulu dok. Ya. 1, 2, Nah. 3. Oke. Ibu suka ungu nggak? Oh suka. Kalau tidak aku lewat ke. Suka ya Bu? Oke. Salam dulu kita. Sehat Iya, Ibu foto. ya. 1, 2, 3. Oke. Oh Nona. Oke, ini untuk yang ini terakhir mau nggak? nanti ya. Kalau nggak kasih lagi ke sana. Nggak mau. Jangan dok, dia jauh dari lahat dok. Oh jauh dari lahat Iya. ya. Ini Pak nemenin yang sakit. Oh yang sakit. Semangat ya. Oke. Oke, baik. Izin foto bersama dok? Oh, boleh. Oke, izin dokter boleh di tengah. Dokter di tengah aja. Aku pengen di tengah-tengah bintang-bintang Iya. bunga pada zamannya ini ya. Iya. Untuk panitia dipersilakan Bapak Okam. Silakan untuk foto bersama. Bapak di tengah. Oke, gaya formal dulu Pak. Formal dulu ya. Oke. Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, mari, makasih. Ya, mari, makasih Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita di penghujung acara dan kita telah mengikuti kegiatan edukasi yang sangat luar biasa dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari SDM Unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Edi Noveri, spesialis anak konsultan alergi imunologi MK. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, pasien dan keluarga pasien, dan pengunjung RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara edukasi kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah membantu hingga terlaksananya acara edukasi kesehatan pada pagi hari ini. Akhir kata saya Riana selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk